Saya sudah lama ingin membuat video ini karena saya sering membuat prediksi tentang Australia di sana-sini secara acak di video-video yang berbeda. Saya bisa bilang setidaknya sekitar 4 tahun. Karena 5 tahun lalu saya pergi ke Eropa dan kemudian saya menyaksikan sendiri dampak migrasi massal selama beberapa generasi. Saya melihatnya, saya berpikir, oh jadi itu maksud mereka dengan multikulturalisme. Jadi Australia waktu itu sama sekali tidak seperti itu. Jadi saya sudah mengamati hal ini dan kalau kamu menonton video-video lama saya, kamu mungkin akan melihat bahwa saya sudah bilang ini akan terjadi di Australia. Saya selalu mengatakan itu. Jadi sekarang itu mulai terjadi. Jadi saya hanya ingin memberikan 10 prediksi utama saya tentang Australia, apa yang akan kamu lihat dalam beberapa tahun ke depan. Dan ini bukan sesuatu yang saya buat-buat begitu saja. Saya tidak mengada-ada. Kebanyakan dari kalian mungkin sudah melihat bahwa ini sudah terjadi di depan mata kita. Tapi bayangkan saja, apapun yang sedang kalian lihat sekarang akan meningkat 10 kali lipat. Karena 2 tahun lalu, menurut saya, orang Australia tertipu. Karena tepat setelah COVID, sayangnya kami mendapatkan Perdana Menteri terburuk dalam sejarah Australia pada waktu yang paling buruk. Jadi Albanese naik ke tampuk kekuasaan tahun berapa? 2022, 2023 saya kira. Dan begitu dia masuk, dia mulai mendatangkan 500,000 orang per tahun. Selama 2 tahun pertama kami tidak melihat apa-apa. Tapi sekarang, prediksi besar pertama saya adalah Anda akan semakin sering melihat pinggiran kota Australia, terutama di Melbourne dan Sydney. Dan kemudian itu akan meluas ke kota-kota lain juga yang akan semakin sedikit menyerupai Australia dan semakin mirip dengan negara dunia ketiga. Oke, maksud saya itu akan terlihat seperti negara dunia ketiga. Bukan hanya Anda akan melihat orang-orang yang terlihat berbeda, yang selalu disederhanakan oleh Anthony Albanese, seolah-olah orang-orang ini ingin kembali ke Australia tahun 70-an. Mereka membenci Anda karena Anda terlihat berbeda. Bukan, kita tidak hanya bicara soal estetika seperti warna kulit, kita bicara tentang estetika seluruh wilayah. Bukan karena orang-orang ini terlihat berbeda secara ras, tapi Anda akan melihat lebih banyak pembuangan sampah sembarangan. Anda akan melihat lebih banyak sampah di jalanan. Kita benar-benar telah melihat itu di Inggris dan bahkan baru-baru ini di Jepang. Jepang dikenal sebagai salah satu negara terbersih di dunia karena itu sudah menjadi bagian dari jiwa mereka. Itu adalah bagian dari budaya mereka. Itulah mengapa kebersihan sangat penting bagi mereka. Namun sekarang, selama setahun terakhir atau lebih, mereka mulai membanjiri negara mereka dengan migran dari negara dunia ketiga. Dan sekarang Anda bisa melihat banyak video tentang sampah di mana-mana, pembuangan liar, orang-orang meninggalkan sampah di mana-mana. Itu terjadi di Inggris. Jika Anda pergi ke daerah Muslim di Inggris atau bahkan daerah India seperti South Hall, Anda akan melihat, Anda akan berpikir, tunggu dulu, saya sudah tidak di London lagi. Saya seperti berada di India atau di Pakistan atau di suatu tempat lain. Jadi Anda akan semakin sering melihat hal seperti itu. Saat ini Anda melihat hal itu di Bankstown di Sydney, mungkin di Leichhardt, Noble Park, Sandown Park di Melbourne. Jadi Anda melihat hal itu. Sekarang hal itu akan mulai menyebar ke pinggiran kota lainnya. Itu akan terjadi. Tidak ada yang bisa Anda lakukan selain memilih partai politik sayap kanan keras seperti One Nation dan berharap kita bisa membalikkan tren tersebut. Tapi selama partai buruh tetap berkuasa, Australia akan terlihat sangat berbeda dari Australia yang biasa Anda kenal. Yang kedua, Anda akan melihat peningkatan tajam dalam kejahatan. Sekarang datanya memang tidak bisa disangkal. Bahkan kaum sentris dan kiri tengah pun sudah tidak mengabaikan hal itu lagi. Mereka telah menyadari bahwa orang-orang yang datang dari budaya dunia ketiga membawa nilai-nilai budaya mereka. Pencurian, pemerkosaan, pembobolan rumah, semua itu meningkat tajam. Kami mengalami hal itu di Australia dalam skala yang jauh lebih kecil. Saat ini ada geng-geng Afrika yang melakukan hal tersebut. Saya yakin Anda sudah melihat serangan bom bakar terhadap klub malam, toko minuman keras, rumah bordil, klub striptis. Seorang pria Timur Tengah bahkan mengatakan bahwa orang, saya lupa namanya, seseorang yang berada di balik serangan-serangan ini menggunakan remaja-remaja Afrika untuk melakukan serangan-serangan ini, tetapi dia tidak memeras uang. Dia bahkan mengatakan bahwa hal-hal seperti ini adalah haram. Jadi itu salah satu elemennya. Ini adalah gerakan ideologis, bukan sekedar kejahatan kecil. Jadi Anda akan semakin sering melihat hal seperti itu. Pada dasarnya, Anda akan melihat banyak penerapan syariah secara de facto. Kami mengamati fenomena itu di Britania Raya hampir 10 tahun yang lalu. Saya sudah memutar begitu banyak video di mana ada patroli syariah. Muslim hanya berjalan-jalan, mengganggu perempuan, mengganggu kaum homoseksual. Kamu pergi dari sini. Kamu sudah melihat hal serupa di Australia, di mana pria Muslim telah memancing pria gay di aplikasi gay seperti Grindr.
Dan video-video itu telah beredar luas, saya tidak perlu menunjukkannya padamu. Jadi kamu akan melihat lebih banyak lagi hal seperti itu. Kejahatan yang sifatnya bukan asli Australia. Kamu tahu, orang Australia punya cukup banyak aktivitas kriminal mereka sendiri, tapi tidak seperti itu sifatnya. Itu tidak akan mirip dengan apa yang biasa dilakukan orang Australia. Sebagai contoh, saya akan memberikan satu contoh. Orang Australia, bahkan di puncak perang antar geng di negara kami, tidak akan membobol rumah orang lain. Mereka sering melakukan penembakan dari mobil, tapi entah kenapa mereka tidak akan membobol rumah itu. Mereka tidak akan masuk ke dalam rumah. Tapi geng-geng Afrika ini telah menunjukkan bahwa tidak, mereka tidak peduli dengan batasan itu. Mereka suka membobol rumah. Mereka benar-benar masuk ke dalam. Dan beberapa orang telah meninggal, sayangnya, karena itulah yang kami maksud dengan budaya asing. Jadi ketika Anda membawa orang-orang dari budaya lain, mereka membawa pandangan budaya mereka, aktivitas budaya mereka, dan jenis kejahatan mereka. Jadi Anda akan melihat lebih banyak hal seperti itu. Sekarang, yang ketiga, sangat penting, wanita Australia. Wanita Australia akan mengalami lonjakan mendadak dalam kekerasan seksual terhadap mereka. Beberapa orang mengatakan bahwa kita sudah melihat contoh perilaku seperti komplotan eksploitasi seksual anak. Sekali lagi Anda harus memahami perbedaan. Ya, Australia juga memiliki cukup banyak pedofil, sama seperti Inggris. Tetapi ada kelas baru yang telah muncul. Jadi ada eksploitasi seksual anak di Inggris. Begini cara mereka membaginya. GSE, eksploitasi seksual anak, dan kemudian GCSE, yaitu eksploitasi seksual anak berbasis kelompok. Jadi yang mereka perhatikan adalah bahwa dalam GSE, pria kulit putih merupakan pelaku dengan porsi terbesar dalam eksploitasi seksual anak itu. Kamu tahu, pedofil tunggal yang hanya menunggu untuk memancing seorang anak, kamu tahu, stereotip rata-rata, dia berkeliaran di sekitar taman bermain sekolah dan semacamnya. Dan jika dia tertangkap, maka dia masuk penjara, dia mendapatkan keadilan sekunder. Itulah budaya Barat. Begitulah masyarakat Barat menangani masalah itu. Sekarang kamu membawa masuk budaya lain yang memandang anak-anak dengan cara yang sangat berbeda, terutama anak-anak kafir. Mereka memandang anak-anak kulit putih dengan cara yang sangat berbeda. Jadi yang mereka lakukan, mereka memperkenalkan fenomena baru ini, yang sekarang disebut sebagai GCSU, di mana mereka menjerat anak-anak, memberi mereka alkohol, rokok, narkoba. Dan jika kamu anak berusia 13 atau 14 tahun, jika kamu anak yang rentan, sekali lagi, kerentanan ini yang mereka manfaatkan. Sebuah keluarga kulit putih tidak akan seantusias itu untuk mengeksploitasi gadis berusia 14 tahun seperti seseorang yang berasal dari budaya asing yang memandang orang kafir sebagai makhluk rendah. Jadi sikap mereka terhadap mereka berbeda. Dan mereka dan satu komunitas sangat menonjol di Inggris. Ini adalah komunitas Pakistan Inggris, bukan Sikh Inggris, bahkan bukan Muslim Bengali Inggris. Kamu tahu, Muslim Bengali Inggris punya masalah kriminal sendiri, tapi mereka tidak secara berlebihan atau tidak proporsional terwakili dalam fenomena geng eksploitasi seksual anak. Jadi ini adalah orang Pakistan Inggris. Dan kalau kamu telusuri lebih jauh, bagian mana dari Pakistan itu Mirpur, Pakistan. Jadi, 50% dari orang Pakistan Inggris berasal dari wilayah yang disebut Mirpur ini. Jadi bahkan wilayah itu sangat tertinggal di Pakistan. Bahkan masyarakat Pakistan pada umumnya tidak begitu. Saya hanya mencoba menjelaskan. Saya tidak merendahkan siapapun, tidak ada komunitas yang saya rendahkan. Saya hanya mencoba memberikan sebanyak mungkin informasi agar kamu bisa memahami mengapa orang berperilaku dengan cara tertentu dan mengapa budaya itu penting. Jadi orang-orang dari latar belakang budaya itu memanfaatkan anak-anak kecil, memberi mereka alkohol dan hal-hal semacam itu, lalu mereka menciptakan ketergantungan terhadap zat tersebut, dan kemudian mereka mengeksploitasi mereka. Begitu mereka mendapatkan gadis ini, anak ini di bawah kendali mereka, di bawah kekuasaan mereka, maka yang kita saksikan adalah beberapa kejahatan paling mengerikan yang dilakukan, dan itu berlangsung selama puluhan tahun. Dan yang lebih menarik lagi adalah kenyataan bahwa pihak berwenang yang mencakup anggota dewan lokal, anggota polisi, bahkan anggota parlemen, ketika mereka menemukan hal ini, entah kenapa mereka justru menutup-nutupinya. Beberapa orang bahkan secara terang-terangan terlibat di dalamnya. Beberapa orang memiliki kepentingan yang terkait dengan hal itu. Tapi beberapa orang justru menyembunyikannya karena mereka tidak ingin komunitas Muslim menjadi kambing hitam. Jadi mereka menutup-nutupinya dalam waktu yang lama. Mereka menyangkalnya. Tapi sekarang mereka mencoba menulis ulang sejarah. Sekarang mereka bilang, ya ada beberapa laporan yang sudah keluar. Seperti laporan Casey Baronis yang sudah keluar. Dan mereka bilang, lihat, oke, dalam GCSE pelakunya adalah Muslim. Itu adalah Muslim Inggris keturunan Pakistan, khususnya yang berasal dari Mirpur. Jadi cukup adil, kamu bisa berargumen seperti itu.
Jadi memang bukan semua muslim, tapi ada unsur yang memang ada di sana. Jadi inilah kenapa kita melihat, biar saya tunjukkan, misalnya hal ini muncul di berita kemarin. Ini hanya salah satu contoh, oke? Semakin lama saya mencari, semakin banyak contoh yang bisa saya temukan. Lihat ini. Misalnya, lihat ini. Dua pria didakwa atas dugaan percobaan penculikan seorang wanita di Liverpool, Sydney. Mereka berasal dari Timur Tengah. Ada berita lain, saya rasa sekitar sebulan yang lalu. Jika saya menemukannya, saya mungkin akan menunjukkannya kepada Anda juga. Mereka juga adalah Muslim Timur Tengah. Mereka dengan kejam adalah seorang wanita Australia. Jadi ada unsur di situ. Ada ruang bagi pria Muslim Timur Tengah untuk memandang wanita kulit putih sebagai kafir kotor yang lebih rendah dari mereka karena beberapa pelaku geng eksploitasi seksual anak, beberapa pelaku dari skandal itu bahkan mengatakannya secara terang-terangan. Misalnya, mereka menyebut perempuan kulit putih dengan berbagai julukan yang merendahkan. Mereka bilang wanita-wanita itu hanya untuk satu tujuan, yaitu itu. Jadi ketika kamu menunjukkan statistik ini kepada kaum kiri atau orang-orang yang mencari-cari pembenaran untuk migran dari dunia ketiga, mereka bilang, ya, pria kulit putih juga melakukan itu. Itu benar. Tapi sampai Australia menjadi masyarakat yang sebagian besar homogen dari orang Eropa kulit putih, orang Australia Anglo, saya akan bilang katakanlah sampai tahun 2010, oke? 2010, 2015. Orang-orang 90% dari Australia adalah Australia kulit putih. Persentase besar dari mereka adalah orang Australia Anglo. Kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga terus menurun. Setiap tahun lebih baik dari tahun sebelumnya. Kenapa? Karena masyarakat yang homogen, ada dukungan besar dari masyarakat untuk mengakhiri momok kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual terhadap perempuan. Jadi setiap tahun semuanya semakin baik. Dan bukan hanya itu, korban kecelakaan di jalan juga menurun karena lebih mudah melatih pria dari masyarakat yang homogen daripada pria yang datang dari budaya asing yang benar-benar berbeda. Misalnya, jika Anda membawa seorang anak Sudan, bahkan jika dia tumbuh besar di Australia, bahkan jika dia lahir dan dibesarkan di Australia, dia tidak akan melihat iklan anti kekerasan dalam rumah tangga atau anti kejahatan seksual seperti orang yang secara budaya adalah orang Australia. Dia tidak akan melihatnya seperti itu. Kenapa? Karena ayahnya berperilaku dengan cara yang sangat berbeda. Seorang ayah Australia akan berperilaku dengan cara yang benar-benar berbeda. Ya, beberapa orang Australia memang begitu. Melakukan kejahatan-kejahatan ini. Kekerasan dalam rumah tangga adalah sebuah masalah, tapi dia akan dipermalukan karenanya. Saya ingat ada kampanye besar-besaran pada tahun 2010-an yang artinya kurang lebih kekerasan terhadap perempuan. Australia bilang tidak. Hal-hal itu, pesan-pesan bawah sadar itu sebenarnya berhasil. Sekarang bayangkan ini, saya rasa ini di Bangladesh atau semacamnya. Bayangkan ini, kamu membawa keluarga ini ke Australia karena inilah yang sedang terjadi. Itulah kualitas orang-orang yang bermigrasi ke Eropa dan itu juga yang akan datang ke Australia. Saya sudah bilang sejak lama, ini sedang terjadi. Kalian semua tahu itu. Ini bahkan bukan prediksi lagi. Kamu membawa orang itu dan kamu memutarkan iklan itu padanya, kekerasan terhadap perempuan. Australia bilang tidak. Menurutmu bagaimana? Dampak seperti apa yang akan dia rasakan? Lupakan dia. Bahkan anak-anaknya pun tidak akan menganggap itu serius karena mereka sudah terbiasa dengan satu cara. Beginilah cara kamu menertibkan perempuan yang tidak patuh. Seluruh desa pada dasarnya sedang menikmati tontonan ini. Lihat ini, beginilah perilaku anak muda sekarang. Saya tidak akan memutar seluruh videonya, tapi kamu sudah paham maksudnya. Jadi, menurutmu apa yang akan terjadi? Dan alasan saya memberitahumu ini, filosofi mereka benar-benar salah. Itulah sebabnya tidak akan pernah menghasilkan hasil yang baik. Menurut Anthony Albanese, jika migran itu datang ke Australia, tidak ada perbedaan antara dia dan kamu, atau saya, atau Hugh Jackman, atau Steve Irwin. Saya penasaran apa perbedaan antara orang Australia dan para migran. Karena saya belum pernah melihat itu digunakan sebelumnya di negara seperti negara kita, Kamu tahu, kita punya orang-orang yang menduduki posisi tinggi di pemerintahan kita di dunia bisnis. Kamu tahu, beberapa raksasa bisnis di negara ini datang ke sini sebagai pengungsi dan migran. Apakah mereka terpisah dari orang Australia? Jadi mereka selalu mengandalkan pada persentase kecil yang berhasil. Jadi dia akan memberitahumu, kalau itu terserah dia akan bilang, lihat Haris Sultan, bukankah dia seorang imigran?
Jadi mari kita datangkan lebih banyak orang Pakistan. Bahkan tidak 1% pun yang akan seperti saya. Dan saya tidak mengatakan itu untuk pamer. Saya mengatakan itu sebagai kenyataan karena saya harus benar-benar merombak total pola pikir ideologis saya. Saya harus benar-benar melepaskan didikan budaya leluhur saya dan menggantinya dengan sesuatu yang lain, tapi murni secara akademis. Oke, kebanyakan orang tidak melakukan itu. Kebanyakan orang tidak punya waktu untuk hal seperti ini. Mereka tidak melakukannya. Mereka lahir dan dibesarkan dalam budaya tertentu. Kebiasaan mereka sudah tertanam kuat dalam jiwa mereka, dan mereka berperilaku serta bertindak sesuai dengan itu. Jadi ini adalah gagasan atau anggapan yang salah bahwa tidak ada perbedaan antara seorang migran dan seorang Australia. Saya baru saja memberitahu Anda, dan budaya itu penting. Jika Anda membawa 1 juta orang Norwegia, PDB Anda akan naik, orang Norwegia asli, oke? Dan jika Anda membawa 1 juta orang Bengali, orang Pakistan, atau orang Sudan, PDB Anda justru akan turun. Kami sebenarnya punya statistik untuk itu juga. Saya sudah menunjukkan itu berkali-kali. Jadi sekarang tidak ada yang bisa membantahnya. Dulu, ketika tidak ada data atau statistik yang kuat, kita tidak bisa benar-benar memberikan komentar yang solid. Tapi sekarang kita benar-benar tahu. Lihat ini Britania Raya. Ini adalah Britania Raya. Hanya orang kulit putih yang memberikan lebih banyak daripada yang mereka terima. Rata-rata sebesar 1.444 pound sterling. Oke. Jadi mereka secara fiskal memberikan manfaat bersih orang kulit putih. Semua kelompok lain menjadi beban bersih. Misalnya, posisi fiskal bersih berdasarkan kelompok etnis di Britania Raya 2023 hingga 2024. Oke, sebuah keluarga Asia membawa pulang 4.135 pound sterling per orang. Apakah itu per orang? Per tahun. Ya, maksud saya bukan per rumah tangga, maaf. Dan kemudian untuk orang kulit hitam, angkanya bahkan lebih tinggi. Untuk kelompok lain juga lebih tinggi. Campuran juga naik. Jadi keluarga kulit putih, mereka membayar lebih banyak daripada yang mereka terima. Mereka satu-satunya. Jadi sistem kesejahteraan sosial yang kamu maksud hanya bisa berjalan jika kamu punya lebih banyak pekerja. Jika kamu punya budaya kerja yang lebih kuat. Tapi ketika kamu membawa orang-orang dari budaya dunia ketiga lainnya, di mana negara asal mereka sendiri tidak memberi mereka apa-apa, jadi mereka berpikir, yang harus saya lakukan hanyalah punya lebih banyak anak dan punya bayi, lalu pemerintah akan membayarnya. Bahkan jika pemerintah membayarnya untuk alasan yang baik, misalnya, oke, kita berinvestasi untuk masa depan kita, itu tidak masalah. Tapi kalian justru mendatangkan, kalian membayar orang-orang yang membenci kalian. Kalian sedang membesarkan generasi berikutnya dari Muhammad Hijab dan Ali Dawas, serta calon perekrut ISIS di masa depan. Itulah yang sedang kalian besarkan. Jadi ini adalah lingkaran umpan balik negatif yang hanya akan semakin buruk. Jadi, wanita Australia, kejahatan seksual terhadap kalian akan meningkat. Bersiaplah, kami punya banyak bukti. Tidak ada yang bisa bilang ini rasis atau semacamnya. Nomor 4, di Inggris, baru-baru ini mereka memulai gerakan yang disebut Raise the Colours. Kamu tahu kenapa mereka harus melakukan itu? Itu karena kamu tidak bisa mengibarkan bendera Union Jack. Karena kaum kiri dan Islamis serta Muslim, bahkan Muslim biasa, mereka bilang mereka tersinggung dengan itu. Mereka bilang mereka tersinggung karena kamu mengibarkan, kamu menaikkan Union Jack, bendera negara kamu, yang telah memberikan segalanya untuk mereka. Di Australia kita belum sampai ke sana, tapi kita mulai melihat hal itu terjadi. Saya rasa di Victoria, kalau tidak salah minggu lalu atau minggu ini, ada sebuah berita. Karena di Victoria, kita punya pemerintahan partai buruh yang sangat progresif. Justin T. Allen adalah orang Sinting yang woke. Dia diam-diam menghapus bendera Australia dari seragam penjaga penjara dan menggantinya dengan bendera aborigin dan bendera LGBTQ untuk para penjaga penjara. Jadi mereka belum mengatakan apa-apa. Jadi kamu akan melihat bendera Australia. Itu akan dianggap rasis bagi banyak orang dan akan menjadi hal yang distigmatisasi jika mengibarkan bendera Australia. Mereka tidak akan menyukainya. Jadi itu akan terjadi. Kamu akan melihatnya. Jadi kamu harus melawannya. Jangan diam saja. Bahkan orang Inggris yang secara sukarela telah memberikan ruang kepada kaum Islamis, bahkan mereka pun berkata, sekarang sudah cukup. Itulah sebabnya gerakan ini dimulai yang disebut Raise the Colours. Jadi Anda akan melihat bendera Australia dipegang oleh orang Australia. Itu akan dianggap rasis, hanya dengan memegang bendera saja. Saya juga mengatakan hal ini dan saya rasa Anda, banyak orang Australia mungkin juga melihat hal itu. Meskipun itu belum terjadi, di Inggris mereka telah menangkap lebih banyak orang karena postingan media sosial dibandingkan Rusia atau Tiongkok atau beberapa negara lain. Mari saya lihat, saya akan cari statistiknya jika saya punya. Jadi di Inggris, lebih banyak orang yang ditangkap karena postingan media sosial dibandingkan di Belarus, Jerman, Tiongkok, Turki, Rusia. Rusia, 400 lihat ini, 12.000.
Saya rasa ini lebih banyak daripada gabungan 6 negara berikutnya. Jadi saya memperkirakan orang-orang biasa akan ditangkap dan mungkin saya juga. Inilah sebabnya saya sudah lama mengatakan bahwa saya menunggu ada yang mengetuk pintu rumah saya. Terutama setelah undang-undang ujaran kebencian yang baru dibuat dan diterapkan dengan tergesa-gesa. Itulah yang mereka lakukan di Inggris, dan itu tidak baik untuk kepentingan umum. Jadi, Kementerian Dalam Negeri Inggris memiliki hak istimewa khusus, di mana mereka bisa menangkap dan bahkan mencabut kewarganegaraan seseorang jika Menteri Dalam Negeri menganggap sesuatu tidak baik untuk kepentingan umum. Kita tidak punya itu karena pengadilan tinggi kita, yang merupakan pengadilan tertinggi di Australia, telah mengatakan bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Anda tidak bisa mencabut kewarganegaraan seseorang. Karena ini adalah sebuah hukuman, dan hukuman hanya bisa dijatuhkan melalui hukum dan pengadilan Australia, bukan melalui cabang eksekutif pemerintahan. Jadi itulah kenapa menurut saya ini agak rumit. Tapi mereka telah membuat undang-undang ujaran kebencian yang baru. Jadi saya tidak tahu apakah sudah banyak orang yang ditangkap karena postingan di media sosial. Itu belum terjadi di Australia, tapi jangan kaget kalau itu terjadi, karena orang-orang yang menjalankan pemerintahan di Australia adalah orang-orang yang sama yang telah menghancurkan Inggris, Prancis, Jerman. Sama saja, itu kelompok orang yang sama. Saya tidak tahu. Bahkan jika saya tidak membahas teori konspirasi tentang teori penggantian besar itu, semuanya terlihat semakin terkoordinasi dan terorganisir. Meskipun mungkin tidak ada meja besar dan panjang di mana orang-orang duduk di sana dan memutuskan nasib kita, mungkin saja tidak seorganisir itu. Tapi entah kenapa, ideologi mereka, ada orang-orang yang percaya pada ideologi global ini yang membuat keputusan-keputusan yang menciptakan dunia yang sama bagi kita. Jadi akan sangat arogan dan naif jika berpikir hal itu tidak akan terjadi di Australia. Jadi itu pasti akan terjadi. Kamu akan ditangkap karena postingan di media sosial. Memang belum terjadi, tapi kemungkinan besar akan terjadi. Oke, jadi saya pikir saya bisa membahas 10 prediksi. Jadi ini adalah 5 prediksi pertama saya tentang Australia, yang sebenarnya bukan benar-benar prediksi, karena banyak dari kalian pasti akan bilang, ya sudah jelas. Tapi saya sudah mengatakan, itu hampir 3-4 tahun sebelum itu mulai terjadi. Jadi saya pikir sebaiknya saya katakan ini di depan kamera, supaya saya bisa mengingatkan kalian nanti, dan bilang, hey, saya sudah bilang ini ke kalian di bulan Mei 2026. Kalian mungkin akan bilang, itu bukan masalah besar. Tapi tetap saja, itu tetap berarti karena akan terwujud dalam beberapa tahun ke depan. Jadi saya akan membuat bagian kedua dari video ini dengan 5 prediksi saya berikutnya tentang Australia.